Selamat siang Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tujuan kami datang ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah medsos. Setelah itu kami ingin mengenal lebih jauh proses pembuatan beton untuk mempersingkat waktu. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Mohon untuk Bapak untuk memperkenalkan diri Oke, dan siap. jabatannya. Oke, baik. Nama saya Panji Prabowo. Untuk company yang saat ini Mas kunjungi adalah PT Adimix Precast Indonesia, atau sekarang jadi PT Adimix PCI. Dan di sini saya sebagai PPIC Product Planning Inventory Control dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Saya kira cukup mungkin untuk Ya. perkenalan kali ini. Sebelumnya kami ingin tahu sejak kapan berdirinya perusahaan ini Pak. Oke. Untuk sejak kapannya ini kita sudah cukup lama ya di bidang precast. Jadi awalnya itu kita satu kesatuan yaitu Adimix Precast Indonesia yang dimulai tahun 2003. Terus kemudian kita spin off di tahun 2018. Jadi untuk pendirian PT ini sendiri di Adimix PCI Indonesia itu tahun 2018 Januari. Ya. Saya alihkan ke sesi selanjutnya. Oke. Apa sih Pak yang menjadi latar belakang pada PT Adimix ini? Latar belakang kita itu yang pertama ini ya, sesuai dengan company kita, profil kita menjadi perusahaan terdepan dalam industri beton pracetak dengan komitmen yaitu integrity, komitmen care, kebudayaan itulah yang ditanamkan dan diimplementasikan pada seluruh kegiatan usaha serta meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan sebagai pengetahuan yang berbasis teknologi dalam upaya perbaikan terus-menerus dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk di luar itu kira-kira dari Adimix juga melakukan studi banding atau tidak? Kalau studi banding dulu pernah ada. Pernah Kita dari Adimix mendapatkan kunjungan dari UI juga dulu pernah, terus UNS juga pernah, ITB juga pernah, ya udah banyak kok. UMY Muhammadiyah Yogyakarta, terus UMP juga pernah. Banyak berarti ya. Ya, udah ada banyak, sering kita dikunjungi oleh akademik. Ganti pembahasan sekarang tentang proses pembuatannya ya Pak. Di Adimix ini proses pembuatan dan manajemen produksi untuk menjaga mutu kualitasnya seperti apa Pak? Oke, untuk manajemen di kita made BPO, yaitu kita produksi berdasarkan request order, permintaan dari project, yang mana sebagai dasar kita untuk berproduksi. Jadi semisal kita ada owner, itu owner atau project, dia ngasih kontrak atau PO yang membunyikan produk list tersebut dengan spek dan jumlah produk kita produksi. Terus habis itu kita spreading terhadap kapasitas di internal pabrik kita dengan target sesuai dengan schedule ya, otomatis schedule ke produksi dan kirimnya apakah bisa masuk dengan kebutuhan ownernya atau kontrak tersebut. Semisal masuk, kita produksi, kemudian kita rencanakan terhadap plotting material, terus kebutuhan tenaga kerjanya juga, terus terhadap angkutan nanti ke pengiriman. Dan untuk kelanjutannya kita prosesnya ya kita produksi, kita kawal dengan benar-benar, yaitu kita ada yang pertama ada supervisor, terus ke pelaksana, terus kita untuk diproduksi itu masih subkon ya, masih mandor, yang dimana kita upahkan terhadap produksinya dia per meter lari atau per kubikasi. Setelah itu dikawal oleh pelaksana sebagai pengawas mutu di internal pabrik di sini. Terus kemudian kita juga hasil terakhir nanti akan di cross check dengan QC, yang hasilnya itu boleh dikirim atau tidaknya produk tersebut. Lalu untuk menjaga kualitas beton agar tetap segar dan terhindar dari kematangan menjelang perjalanan itu bagaimana Pak? Biar untuk di kita, untuk misal seperti itu jarang terjadi karena di pabrik ini langsung ada patching plan-nya sendiri, dan untuk hal tersebut bisa terjadi itu bisa ditanggulangin dengan
kita ada obat. Ada Obat obat. itu obat untuk beton yang itu untuk pengencernya agar mutunya itu bisa jadi rilis mundur atau bisa mempercepat, kita bisa setting di situ. Terus itu agar beton tetap segar, apakah ada pengontrolan seperti adanya keberangkatan dan juga tibanya dari si mixer itu, Pak? Ada. Ada. Jadi untuk pendatangan itu juga tergantung dari setiap area produksi ya. Semisal di line 1 dia memang sudah siap cor, itu juga nanti ada tim QC-nya juga untuk mengecek apakah terhadap rangkaian besinya itu sudah sesuai dengan gambar, panjang pendeknya, potongan besinya, terus speknya produk itu sudah sesuai belum. Habis itu ditandatangani oleh QC-nya, dan pastinya kalau semisal sudah tanda tangan QC untuk permintaan beton segar, itu posisi itu harus sudah loading. Jadi di kita internal kita itu ada kayak nota permintaan beton yang dikirimkan langsung ke batching plan. Setelah itu kita kirim beton segar itu. Terus kalau dari proses pembuatan alat dan bahannya apa saja, Pak? Kalau untuk di sini material utamanya yang pertama untuk di material alam ya. Iya. Material alamnya itu semen, split, pasir, sama fly ash. Tapi fly ash itu ada beberapa project yang tidak mau pakai fly ash karena kebutuhan internal mereka juga. Dan untuk material besinya itu ya ada besi bar, besi strand, ya sama besi ulir, besi polos gitu. Meninjau dari kebutuhan dari konsumen sendiri, apakah terdapat kepuasan dan keluhan, Pak? Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Oh ada, yaitu ya, selama kita sesuai dengan target apa yang sudah kita dealkan. Karena gini ya, setiap kita kan dari pemasaran itu ada namanya tender, persaingan harga segala macamnya. Setelah itu ketika harga itu sudah mulai masuk, itu ada namanya finalisasi. Finalisasi terhadap spek dan harga. Dan di situnya pun kita nanti akan melampirkan schedule produksi dan kirim. Nah, selama sudah finalisasi, sudah sesuai dengan schedule yang kita berikan, dia tanda tangan, muncullah PO. Dan selama yang dia pegang dan apa yang kita terima itu sama, hasilnya sesuai kesepakatan antara yang dikontrak itu, ya sudah. Itu dia menjadi apa ya, kebutuhan konsumen, karena kan proyek itu kan ya sekedar juga dengan deadline ya. Jadi kalau kita hanya juga mundur, pasti ya akan taruhnya kena blacklist gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Suka dan duka yang Bapak rasakan sejauh ini kira-kira seperti apa? Suka ada juga ya, kalau di kita itu ya kebanyakan sering ini ya, kita ya ada beberapa kontraktor yang telat bayar gitu kan. Jadi ya kita sudah memenuhi sesuai dengan komitmen, habis itu ada beberapa yang bayarnya mundur, itu kan ya kita mengganggu kita, karena itu berpengaruh besar dalam pengadaan materialnya, terus pengadaan angkutan pengirimnya juga, dan sebagainya lah sampai ke dalam perusahaan. Ya mungkin cukup sekian, Pak, wawancara untuk hari ini, Pak.